Ya, halo. Kita jumpa lagi dengan FT Channel ya. Pembahasan kita di video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi teman-teman yang belum melihat video kita sebelum dari video ini, mohon langsung di stop videonya dan langsung saja menuju ke link yang saya buat di kolom komentar supaya tidak lompat-lompat pemahamannya. Jadi kita mengetahui dari awal permasalahan sampai dengan ke video ini. Video ini adalah video kedua dan juga video ketiga juga nanti akan saya buat di linknya di kolom komentar. Ya, oke, kita lanjut. Di video kali ini lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul inverter dan sistem pendukungnya. Kali ini video ini berjudul tentang baterai ya. Jadi ada 4 topik pembahasan tentang baterai yang akan kita bahas di video kita ini. Yang pertama itu adalah tentang pengertian dari baterai. Baterai adalah 2 buah sel atau lebih ya, yang dapat menghasilkan energi listrik melalui proses senyawa kimia ya. Dari pengertian tersebut kita dapat gambarkan cara kerjanya berikut ini. Jadi terdapat 2 buah sel ya, 2 buah sel atau lebih di dalam satu buah wadah yang dapat menghasilkan listrik melalui proses senyawa kimia, yang artinya di sini terdapat zat kimia, ya. Zat kimia, di mana antara kedua sel ini itu dipisahkan dengan separator. Ya, separator ini kalau di aki, topik kita kali ini karena baterai itu sangat luas, kita bahas tentang aki. Separator ini kalau di aki itu aki basah itu terbuat dari kertas karton, ya, kertas karton dan sejenisnya. Kalau di aki kering terbuat dari semacam spons atau busa atau kain, ya. Di mana separator ini fungsinya adalah untuk membatasi kedua buah sel agar tidak bertemu. Kalau bertemu ya mereka short seperti itu. Jadi di mana seluruh bagian daripada sel dan separator ini diisi cairan kimia ya, yang bersifat asam. Nah, ketika cairan kimia itu diisi maka terjadi reaksi di kolom sel ini. Nah, di mana ion positif tercipta dan ion negatif ada banyak positif, ada banyak negatif, ya. Dan ion-ion ini menuju ke sel-sel yang sesuai dengan sifat-sifat ion tersebut, ya. Ion positif menuju ke sel positif mengisi kekurangan ion pada sel-sel tersebut. Kemudian ion negatif juga seperti itu menuju ke sel yang negatif untuk mengisi kekurangan ion pada sel tersebut. Nah, begitu proses terjadinya energi listrik pada baterai. Inilah yang terjadi, proses-proses seperti inilah yang ada di dalam satu aki yang sering kita pakai ya di sepeda motor atau di mobil kita atau di kendaraan lainnya yang menggunakan aki. Ini adalah struktur dan cara kerja di aki 12 volt. Jadi kalau akinya 6 volt maka dia hanya ada 3 kamar. Satu kamar itu tetap 2 volt. Nah, sampai di sini saya rasa sudah cukup untuk bagian pembahasan dari pengertian supaya kita bahas di jenis yang lainnya. Oke? Nah, pengertian sudah kita bahas. Jadi ini adalah pengertian dari aki sekaligus dengan cara kerjanya. Cara kerjanya seperti ini. Kemudian untuk jenis, ya, jenis aki umumnya yang sering kita jumpai jenis aki ada 2.
Yang pertama itu aki basah, yang kedua itu aki kering. Ya, bahasa tekniknya itu sering disebut VRLA. Ya. Nah, aki basah dan aki kering, apa perbedaan kedua aki ini? Ya, apakah yang satu pakai air, yang satu lagi nggak pakai air? Ya. Perbedaannya yang sebenarnya adalah kedua aki ini, aki basah dan aki kering, sama-sama menggunakan zat kimia asam di dalamnya, bukan asam jeruk nipis ya. Jadi baik yang kering maupun basah itu sama-sama ada air di dalamnya. Hanya saja berbeda jenis kimianya. Jadi kalau yang basah ini jenis kimianya itu cenderung mudah menguap. Nah, kalau aki kering itu tetap sebenarnya menggunakan air di dalam. Hanya jenis air yang digunakan atau kimia yang digunakan di dalam aki kering itu sifatnya tidak mudah menguap. Tetap menguap tapi tidak mudah, tidak sebesar penguapan yang terjadi pada aki basah. Nah, kemudian dari jenis kedua aki ini yang sering kita ketahui adalah yang ini ya, aki basah, aki kering. Aki kering itu disebut sering VRLA. Nah, untuk aki basah dan aki kering yang pada umumnya sering kita jumpai ya, di sepeda motor atau di mobil kendaraan kita ya, itu sebenarnya jenis kelompok aki yang one time use ya, one time charge ya. Apa artinya ya? One time use, satu kali waktu dalam penggunaannya, kemudian satu waktu dalam pengisiannya. Jadi aki basah dan aki kering yang sering kita jumpai itu adalah aki yang penggunaannya tidak boleh bersamaan dengan pengisiannya. Contohnya, ketika kita menghidupkan mobil, starter, cas, kemudian aki kita pakai di situ untuk menyalakan mobil. Nah, setelah mobil kita nyalakan atau sepeda motor kita sudah menyala, maka dinamo pengisian atau sering kita sebut dengan alternator atau dinamo cas akan bekerja karena diputar oleh mesin itu dan kemudian kembali mengisi daripada aki. Ya, setelah mobil menyala, maka ketika kita menghidupkan musik atau AC atau lampu dan lain sebagainya atau perangkat apapun yang ada di kendaraan kita, itu tidak lagi menggunakan aki, melainkan listrik yang berasal dari pengisian itu sendiri ya. Pengisian itu apa? Ya, spool pada sepeda motor dan dinamo cas atau alternator pada mobil, seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya VRLA, deep cycle. VRLA deep cycle. Kalau yang tadi one time use, one time charge atau satu waktu dicas, satu waktu digunakan. Kalau deep cycle itu bisa dicas sambil digunakan dalam waktu yang sama dan jenisnya tidak ada yang basah. Ya, semuanya kering kalau yang jenis deep cycle. Ya, jadi ini aki yang jarang orang ketahui, tapi sebenarnya aki ini sangat penting ya. Jadi aki ini bisa digunakan dalam waktu dicas atau dipakai dalam waktu yang bersamaan. Ya, biasanya aki ini dipakai untuk sistem BTS power ya, yang tidak ketahui BTS power. Kalau mati lampu itu pakai ini di dalamnya. Ya, baterainya besar-besar biasanya dan itu baterai impor, tidak ada produksi di Indonesia atau tidak ada dijual di pasar umum di Indonesia, hanya channel khusus-khusus yang seperti yang saya pakai kemarin di video kita sebelumnya yang solar panel. Itu adalah baterai VRLA deep cycle use ya, yang kita dapatkan sangat susah. Ini sudah kita bahas. Kemudian kapasitas masuk ke topik pembahasan kapasitas tentang baterai dan kapasitas ya. Pertanyaan yang sering muncul,
sehingga kita bahas tentang kapasitas adalah Mas, saya menggunakan aki 70 ampere 12 volt 1 buah. Kira-kira ketika saya menggunakan beban sekian watt, misalnya 500 watt, berapa jam bisa menyala? Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, Mas, saya mau pesan inverter 3000 watt. Kira-kira berapa besar aki atau baterai dan berapa banyak yang saya butuhkan supaya bisa saya siapkan? Nah, pertanyaan itu akan saya bahas di sini bagian kapasitas ya. Yang pertama itu pada sebuah baterai mobil, baterai sepeda motor dan lain sebagainya selalu ada tulisan kapasitas di situ. Mungkin kita tidak selalu cermati yang mana yang kapasitas itu. Yang misalnya ada tulisan N100S itu pada aki mobil ya. Jadi maksudnya di sini adalah aki itu 12 volt 100 Ah. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau ada tulis N70 berarti 70 Ah atau N45 berarti 45 Ah. Ya, maksimalnya peaknya walaupun ada toleransi di situ. Seperti ini 12 volt 100 Ah itu adalah kapasitas dari baterai itu. Nah, bagaimana cara membacanya? 12 volt di sini itu adalah tegangan dari baterai ya. Semua baterai rata-rata 12 volt. Walaupun ada yang 2 volt, ada juga yang 6 volt ya. Ada banyak di luar negeri itu banyak dan ada beberapa konsumen di Indonesia yang menggunakannya. Tetap membeli dari luar negeri. Tapi kalau di Indonesia penggunaannya umum hampir 95% itu menggunakan baterai yang 12 volt ya. Jadi ini adalah tegangan daripada aki 12 volt baik aki sepeda motor, aki mobil 12 volt. Aki truk yang 24 volt juga biasanya kita pakai 12 volt kali 2. Kemudian 100 Ah ini adalah ampere. Ini singkatan dari ampere. Kemudian in house atau ampere jam. Apa maksudnya? Jadi aki jenis ini itu maksimal bisa dipakai itu adalah 100 ampere yang dikeluarkan dari baterai, dan maksimal jika dipakai kontinu 100 ampere itu akan habis dalam waktu 1 jam. Jadi tidak boleh sebenarnya dipakai lebih dari 100 ampere ya. 100 Ah per jam. Nah, ini untuk kategori DC. Nah, kita bicara dengan AC. AC itu adalah alternating current atau listrik PLN, itu nama lainnya adalah listrik AC, sedangkan baterai itu DC. Pada listrik AC, listrik PLN, listrik bolak-balik itu kita tidak mengenal yang namanya 12 volt 100 ampere atau 12 volt 20 ampere, kita tidak kenal. Yang kita kenal umumnya adalah satuan watt ya. Baik itu lampu ada 20 watt, 80 watt atau 100 watt seperti itu. Tidak ada kita kenal seperti ini. Nah, maka ini juga bisa kita konversikan menjadi watt. Rumusnya adalah P sama dengan V dikali I. Di mana P di sini adalah daya. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya power. Ya, power itu daya. Dan V di sini ada voltage. Ya, voltage itu simbolnya V atau tegangan. Ya. Dan I di sini adalah current atau arus, simbolnya I. Ya. Nah, untuk mencari daya kita mengalihkan tegangan dikali arus. Kita sudah dapat tegangannya di sini 12 volt. Kita juga sudah dapat arusnya 100 ampere. Maka berapa dayanya? Tinggal kita kali 12 kali 100. Baterai ini maksimal mengeluarkan daya sebesar 1200 watt. Ya, 1200 watt maksimal. Nah, kalau kita pasang di inverter,
maka baterai ini juga akan maksimal mengeluarkan listrik 1200 watt. Kalau sudah tercapai, maka baterai akan habis dan inverter akan mati karena bunyi lowbat ya. Nah, ketika kita pakai di inverter, maka inverter yang cocok untuk ke baterai ini adalah inverter 1000 watt. Ya, jangan kita kasih yang 1200 watt, 1000 watt. 1000 watt dalam kategori yang murni real. Contohnya kita pakai 1000 watt pure sine wave merek Shure, 1000 watt pure sine wave merek Bell atau yang lainnya. Kalau kita pakai 1000 watt pure sine wave merek TBE itu masih rendah ya. Untuk TBE kita pakai yang 2000 watt karena 2000 watt merek TBE itu maksimal. Listrik yang dikeluarkan dari inverter itu hanya 800 watt. Ingat, 2000 watt TBE itu maksimal listrik yang dikeluarkan hanya 800 watt. Ingat, jadi kita masih bisa pakai baterai yang 100Ah. Nah, kalau merek Shure itu kita pakai yang 1000 watt masih bisa. Kalau 2000 watt nggak boleh. Jadi 1000 watt kita batasi karena maksimal peaknya juga ya 1000 watt ya. 1000 watt. Maka ketika 1000 watt dipakai di baterai ini dalam 1 jam akan habis. Ya, kita asumsikan 200 watt itu habis dipakai oleh inverter itu sendiri selama ya kurang lebih 1 jam pemakaian. Kenapa? Inverter juga membutuhkan listrik untuk bisa beroperasi, bekerja. Ada kipas di situ, ada MOSFET di situ, ada trafo di situ, ada lampu-lampu LED di situ, dan ada sistem yang bekerja di situ. Jadi itu semua komponen-komponen itu supaya bisa menghasilkan listrik dia juga mengkonsumsi listrik. Ya. Contohnya kita manusia, kita supaya bisa mencari uang bekerja, kita juga menggunakan uang untuk makan. Ya, kita beli makan, kita belanja ke pasar, kita juga pakai uang untuk kita makan dan energi yang kita gunakan bekerja untuk mencari uang kembali. Seperti itu prosesnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya minimal aki pada 1000 watt inverter pure sine wave merek Shure itu maksimal menggunakan minimal menggunakan aki 100Ah. Ini adalah rumusnya ya, rumus. Jadi jangan ditanya-tanya lagi. Kita tinggal bagikan 1000 watt ini dibagi 12 volt. Berapa ampere itulah aki minimal yang dibutuhkan untuk menyalakan inverter selama 1 jam. Bagaimana kalau 2 jam, 3 jam, 4 jam? Nah, tinggal hasil baginya ini dikali 2 untuk 2 jam, 3 untuk 3 jam. Seperti itu. Contohnya 1200 watt dibagi 12 volt itu hasilnya 100. Maka aki yang kita butuhkan per jam itu 100 ampere. Kalau kita mau pakai 5 jam, maka kita butuh paling sedikit sekitar 500 ampere aki. Ya, seperti itu cara menghitungnya, simple, sederhana. Jadi kita sudah membahas di sini tentang bagaimana menentukan kapasitas inverter yang cocok dengan baterai saya atau sebaliknya, bagaimana menentukan kapasitas baterai yang cocok dengan inverter saya. Juga tentang waktu, berapa lama bisa baterai itu mensuplai kebutuhan inverter selama menghidupkan peralatan kita. Nah, pertanyaannya, kok besar kali yang sampai 500Ah untuk penggunaan selama 5 jam di PLN 1200 watt. Nah, tadi kita hitung adalah 1200 watt kali 5. Pertanyaannya, selama 5 jam pemakaian listrik di rumah tentunya fluktuatif, tidak mungkin konstan. Selama 5 jam kita pakai 1200 watt terus, tidak. Contohnya kita sedang mencuci, maka otomatis pompa air hidup ya, maka otomatis pengering hidup, seperti itu. Maka ketika kita selesai mencuci selama setengah jam, maka pompa air mati, mesin cuci mati, kita hidupkan TV yang low-nya lebih rendah, kita hidupkan lampu kipas, seperti itu. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa hitung kasarnya berapa. Jadi kalau kita bilang minimal pakai 500Ah, jangan tanya lagi emang ada aki 500 ampere? Bukan seperti itu ya. Jadi kalau dibilang bensin 5 liter, emang ada bensin 5 liter? Ya, ada. Ya, caranya kayak mana? 1 liter dikali 5. Jadi kalau ini kita bilang minimal 300 ampere. Emang ada aki 300 ampere? Ada.
aki 100 ampere dikali 3. Jadi kita butuh 3 aki. Untuk baterai 500 ampere berarti kita butuh 5 buah aki yang 100 ampere. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup di bagian pembahasan. Kita lanjut di cara pasangnya. Kita hapus dulu. Kemudian masuk ke cara pasang. Cara pasang di sini yang umum kita jumpai. Mungkin banyak juga yang belum paham atau belum mengerti. Ada 3 macam pemasangan aki. Yang pertama itu adalah paralel, kemudian ada seri, kemudian ada campuran. Ya, ada paralel, ada seri, ada campuran. Nah, pertanyaan apa yang akan kita bahas di sini? Ada beberapa penonton setia FT Channel, ya saya ucapkan terima kasih, yang menanyakan, sering sekali menanyakan, baik lewat WhatsApp langsung ataupun lewat kolom komentar, itu menanyakan kenapa FT Channel menggunakan sistem 12 volt padahal menggunakan 4 buah aki. Ya, kalau 4 buah aki kan seharusnya bisa 48 volt. Kenapa? Nah, yang pertama paralel, seri, campuran. Tujuan daripada sistem ini adalah balik lagi ke penggunaan kita, karena channel ini sebenarnya membahas tentang inverter, jadi kita tarik pemasangan ini ke inverter. Ya, walaupun nanti penonton bisa tarik kesimpulan sendiri untuk pemakaian dia untuk aplikasi yang berbeda, tapi di sini kita bahas tentang inverter. Ya, contohnya penggunaan paralel biasanya itu untuk sistem 12 volt. Ya. Kemudian untuk seri itu biasanya sistem 24 volt atau 48 volt. Ya. Kemudian campuran itu biasanya untuk 24 volt juga sampai 48 volt. Ampere itu berarti 3 kali 100 ampere. Ya. Bagaimana cara pemasangannya? Kalau kita pakai 3 aki, kalau 1 aki kan nggak perlu kita tanya bagaimana cara pasangnya, karena tinggal pasang plus min di 1 aki itu dan selesai. Kalau 3 aki, ya 3 buah aki 300 ampere. Bagaimana cara pasangnya di sistem 12 volt? Kita simpulkan ini adalah aki plus min 100 ampere. Ya, kali 3 maka ada 3 buah 100 ampere. Ya, seperti itu. Nah, cara pasangnya yang positif jumpa positif, negatif jumpa negatif. Maka keluar sistem ini adalah 12 volt 100 ampere. Ya. Jadi bukan 36 volt 100 ampere, tapi 12 volt 300 ampere. Ya. Karena paralel itu ketika kita pasang baterai secara paralel, maka dia tidak menaikkan tegangan. Mohon dicatat. Paralel itu tujuan untuk menaikkan arus. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya. Kekurangannya yang kita bahas pertama itu adalah ketika arus naik, maka kita akan butuh kabel yang besar. Kabelnya harus besar. Ya, bukan kita bahas tentang inverternya. Kenapa? Kalau ada inverter yang bekerja di sistem 12 volt sudah otomatis, maka kabel yang ada dipasang di dalam inverter itu support untuk arus yang besar. Disesuaikan sama pabrik itu. Jadi jangan bilang nanti inverternya cepat rusak. Ya, orang pabriknya sendiri mengeluarkannya. Makanya beli inverter yang benar-benar bagus. Jangan hanya ditulis 3000 watt tapi bentuknya segini. Mikir 3000 watt, kita ambil aja ke genset contohnya. Genset 1000 watt dengan genset 3000 watt bentuknya pasti beda, besarnya beda. Masa iya inverter 1000 watt segini, 3000 watt juga segini? Itu bohong, ya. Jadi kita bicara sekarang inverter yang bagus, yang benar-benar murni. Nah, kalau inverter itu memang bagus, ketika dia menggunakan sistem 12 volt, maka otomatis kabel yang dipasang di dalam inverter itu juga kabel yang jumbo, yang besar. Jadi jangan takut inverternya rusak, karena mereka buat inverter tidak asal-asal.
mereka sudah studi, mereka sudah uji lab, mereka sudah tes running selama berjam-jam, selama bertahun-tahun untuk kemudian menerbitkan produk tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di bidang inverternya karena sudah dilakukan riset tentunya di pabrikannya sebelum menerbitkan produk tersebut. Pastinya sudah ada riset. Kalau kita bicara inverter yang bagus, ya untuk inverter yang bagus saat ini di tipe frekuensi tinggi itu merek Shure masih. Tapi Shure itu ada dua, satu low frekuensi, satu yang MSW, satu yang PSW. Yang kita bahas adalah PSW yang warna biru. Ya, kalau yang MSW-nya masih kurang bagus menurut saya. Ya, kemudian jadi ketiga baterai ini kalau kita paralelkan dia akan menaikkan arus. Hubungannya adalah ketika arus naik, kabel yang kita gunakan di aki ini juga harus besar dan lebih banyak kabelnya. Dari sini satu kabel, dari sini satu kabel, udah dua kabel. Di sini 3 kabel, di sini 4 kabel. Kemudian ini ke inverter 5, ini ke apa? 6 buah kabel, 6 sambungan yang kita butuhkan. Lebih banyak kabel, lebih besar kabel, dan hubungannya itu ke biaya yang kita keluarkan untuk kabel. Itu sebenarnya kerugiannya. Ya, kerugiannya di situ. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ketika seiring berjalannya waktu kita pakai ketiga baterai ini, otomatis pasti akan rusak juga, dan rusaknya tidak mungkin bersamaan. Pasti ada yang duluan rusak. Ya. Ada yang duluan rusak di sini. Misalnya kita rusak yang ini, ya. Dan di mana misalnya jauh-jauh lah, semoga rezeki kita banyak. Pada saat aki ini rusak, ya. Pertama kali kita akan bahas bagaimana cara mengetahuinya. Misalnya biasanya kita bisa menyala dari 6 jam, ya. Tapi karena ada satu aki yang rusak, sedangkan aki masih tersambung semua, kita nyalakan inverter itu hanya sekitar 3 jam. Berkurang 50%, bahkan di bawah itu. Ya, kalau itu terjadi, kita bisa kesimpulan ada aki yang rusak di situ. Nah, cara mengetahuinya seperti apa? Pertama kita cas dulu akinya, biarkan dulu seperti ini. Ya, setelah kita cas, ya, biasanya aki yang rusak itu chargernya nggak mau penuh-penuh. Ya, dibiarkan dicas terus nggak mau penuh-penuh. Ya, setelah itu kita baru buka akinya. Kita buka sambungannya semua, ya, bisa yang kita buka negatifnya semua atau positifnya semua, ya. Setelah kita buka, kita lepas kabelnya, kita diamkan minimal 1 jam, minimal. Di atas itu lebih baik, akan lebih kelihatan. Contohnya akinya lebih besar, kapasitas 100 ampere. Di atas itu kita biarkan, tidak dicas, tidak digunakan. Kita biarkan minimal 1 jam. Nah, setelah kita diamkan dalam waktu 1 jam, kemudian kita ukur tegangan masing-masing dari baterai ini. Ya. Ketika kita ukur tegangannya, maka akan ada salah satu baterai yang tegangannya jomplang atau jauh dari tegangan aki teman-temannya, atau yang di atasnya, atau yang di sampingnya, atau yang di bawahnya. Misalnya ini sudah 12,5 volt, sedangkan ini di bawah itu 11 atau bahkan 10 volt atau 11,8. Sementara yang lain sudah 12 volt, 12 volt, ini masih di bawah 12. Maka kita bisa pastikan bahwa aki ini rusak, tinggal kita lepas dan pasang kembali. Itu cara mengeceknya. Nah, balik lagi ke yang tadi kita bahas, apa keuntungannya? Kan gitu. Nah, kalau di sistem 12 volt, kalau ada satu aki yang sebelumnya kita pakai 3, salah satunya rusak. Nah, ini rusak. Jadi kita pakai 12 volt 400 Ah. Sistem kita masih bisa berjalan, ya. Sampai kita punya uang untuk beli baterai baru, atau kita punya uang pun tapi tokonya habis aki yang mau kita beli itu. Ya, kita inden misalnya 2-3 hari, tapi sistem kita masih bisa berjalan dengan keadaan 400 ampere. Bahkan hanya satu aki pun sistem kita masih bisa berjalan sampai kita bisa memenuhi aki yang rusak tadi. Seperti itu, ya. Jadi itu kalau kerusakannya, kita bisa mudah mengganti atau melepas dulu, tapi sistem kita tidak lumpuh 100%. Hanya berkurang kemampuannya.
berkurang daya tahannya, tapi tetap berjalan, tidak lumpuh 100%. Itu kelebihannya, ya. Nah, kelebihan kedua adalah kalau kita merasa baterai yang kita gunakan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya tadi kita hitung 5 jam, ternyata PLN di tempat saya nantinya itu lebih dari 5 jam sekarang, bisa sampai 6, 7 jam, 8 jam. Otomatis kita akan menambah baterainya. Ya, kita akan tambah baterai. Gampang, kita tinggal pasang lagi di sini aki. 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Dan hubungannya juga sama. Kita pasang. Kita bisa tambah 1 aki atau 2 aki dari 5, jadi 4, jadi 6. Bisa ganjil, bisa genap, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada hubungannya dengan sistem 12 volt. Mau aki ganjil, mau aki genap. Itu kelebihan yang selanjutnya, yang ketiga. Kenapa saya menggunakan sistem 12 volt? Karena ini. Oke, lanjut ke sistem 24 volt. Kalau sistem 24 volt, kita otomatis menggunakan 2 buah aki, karena 1 aki itu 12 volt. Maka kita pasang seri 12 volt 100 ampere. 100 ampere. Ya, ini positif, negatif, positif, negatif. Cara pasangnya seperti apa? Yang negatif jumpa positif di sini di tengah, kemudian yang ini keluar. Ini positif, ini negatif. Berapa tegangan yang dihasilkan di sini? 24 volt 100 ampere. Jadi berbeda sama yang tadi. Kalau di paralel itu tegangannya tetap, tapi arusnya yang naik. Mau kita pasang 10 aki pun tetap 12 volt, tapi arusnya naik. Tinggal kita kali 100 ampere masing-masing dikali 5, 500 ampere. Jadi 12 volt 500 ampere. Kalau di seri yang naik itu tegangannya 24 volt, tapi arusnya tetap 100 ampere walaupun 2 buah aki yang kita pasang 100 ampere. Jadi bukan 24 volt 200 ampere, tidak. Yang benar adalah 24 volt 100 ampere. Bagaimana cara menghitung dayanya? Maka tinggal kita kali 24 volt kali 100 ampere itu adalah 2400 watt. Ya sama ini tadi. Kalau kita pakai 2 aki, maka dia 24 volt 12 volt 200 ampere. Berapa perhitungannya? Sama, 12 kali 200 itu sama dengan 2400 watt. Jadi kalau ditanya lebih lama mana, sistem 12 volt sama sistem 24 volt? Sama. Tidak ada yang lebih lama dan tidak ada yang lebih sebentar menyala. Sama. Perhitungannya sama kok. 2 aki itu menjadi 12 volt 200 ampere kalau paralel. Kita tinggal kali 12 kali 200 2400. Kalau 24 volt sistemnya, maka dia akan menjadi 24 volt 100 ampere, bukan 200 ampere, 100 ampere. Jadi kalau kita kali, maka tetap 2400. Nah, kalau ditanya mana lebih lama, sekarang saya balik nanya, mana lebih lama atau lebih banyak atau lebih besar? 2400 watt sama 2400 watt. Tentunya kita sudah bisa jawab sama saja. Maka kalau dibalikkan ke pertanyaan pertama, mana lebih lama? Ya sama saja. Tergantung banyaknya peralatan yang kita nyalakan. Kalau baterainya sama saja. Itu. Jadi sama. Kalau ada pertanyaan mana lebih lama, sama. Itu rumusnya. Kalau tidak percaya silahkan googling saja. Oke, nah setelah kita tahu mengenai pemasangan paralel dan seri, ya, kalau ini 24 volt, kalau 48 volt, maka dia butuh 4 aki, ya, 100 ampere. Ini positif, negatif, positif, negatif. Maka ini yang ke sini, yang negatifnya, ini masuk ke sini, yang ini negatifnya. Jadi ini ke sini 24 volt. Kalau sorry ya. 48
volt. Kalau 42 aki diserikan, positif jumpa negatif, kemudian ujungnya ditarik, itu 48 volt kalau 4 aki dan 24 volt kalau 2 aki. Nah, sini kita langsung bahas sistem 24 volt dengan yang 48 volt untuk mempersingkat waktu. Jadi apa kekurangannya? Itu yang pertama dulu. Apa kekurangan dari sistem ini? Nah, pada 24 volt atau 48 volt, karena akinya di seri, maka kita harus menggunakan aki dengan kapasitas yang sama, jenis yang sama pula. Contohnya kalau di sini kita pakai aki kering 100 ampere, maka yang ini juga harus aki kering 100 ampere. Begitu juga semuanya harus sama, tidak boleh berbeda. Baik itu kapasitas, jenisnya bas atau kering, bahkan mereknya pun kalau bisa sama. Tujuannya apa? Supaya masing-masing baterai ini memiliki resistansi yang sama pula. Apa hubungannya resistansi dengan baterai ini? Nah, ketika kita berhubungan dengan resistansi, ketika kita menggunakan baterai ini, maka ketika resistansinya sama, konsumsi arus yang mengalir atau yang masuk ke baterai pada saat pengisian itu akan sama, yang mengakibatkan bahwa umur aki ini juga akan baik dan panjang. Ya. Kalau berbeda, contohnya yang ini 60 ampere, yang lain 100, ya, maka resistansinya ini berbeda dengan ini, mengakibatkan ketika penggunaan aki ini ditarik 80 ampere, masih sisa 20 ampere. Space daripada baterai itu adalah 100 ampere, ditarik 80 ampere. Sementara ini 60 ampere, ditarik 80 ampere. Kira-kira apa yang terjadi pada aki? Aki akan overload, mengakibatkan elemennya akan melengkung dan menyentuh dan rusak. Aki yang kapasitasnya berbeda, yang paling kecil dari sistem ini, akan duluan rusak. Nggak percaya silahkan tes. Akan pertama sekali rusak. Begitu juga pada saat pengisian, ya. Nah, ketika resistansinya berbeda, diisi 48 volt dengan arus yang sama, maka listrik akan mengalir seperti ini, ya, dari pengisian mengalir, ya. Ketika mengalir, yang kapasitas 100 ampere itu akan lebih lama terisi ditimbang dengan yang kapasitasnya lebih kecil, mengakibatkan, jadi kalau ini kita isi terus selama berjam-jam, ini sudah penuh duluan karena dia kapasitasnya lebih kecil, sementara yang lain belum, maka cairan akan terus mengisi, yang mengakibatkan baterai ini akan overload charger atau overcharging. Efeknya apa? Sama, dia akan lebih cepat melengkung dan rusak. Itu kelemahan sistem seri. Harus baterainya sama semua kapasitasnya, sama semua jenisnya, supaya apa? Resistansinya sama, dan sama juga mereknya. Supaya apa? Kalau sama merek berarti di pabriknya yang sama, maka airnya pun sama, strukturnya pun sama, maka resistansinya juga sama, karena beda merek itu beda resistansinya. Jadi kelemahannya di situ, harus sama. Itu kelemahan yang pertama, ya. Kemudian kelemahan yang kedua, kalau tadi di sini kita bahas tadi, kalau ini akinya berbeda arusnya, ampere kapasitasnya, bisa. Kalau ini 100 ampere, ini 80 ampere, bisa, tidak masalah, karena pengisiannya itu tidak seperti ini, ya. Tidak seperti ini. Artinya dia melalui baterai yang satu dulu, baru ke baterai yang lainnya. Itu kalau pengisiannya. Jadi kalau di sini tidak, pengisiannya itu dari atas langsung set masuk ke masing-masing baterai. Jadi tidak seperti ini melalui aki-aki yang lain. Makanya kalau di sistem 12 volt paralel itu akinya bisa berbeda-beda. Bisa 100 ampere di sini bisa 80 ampere, di sini 70 ampere, tidak masalah. Tidak masalah karena pengisiannya sama, serempak langsung dicas sekaligus. Kalau di paralel, di seri, pengisian itu melalui baterai yang ada di sampingnya. Jadi dari sini dulu masuk listrik itu, kemudian mengalir ke sini, mengalir. Itu perbedaannya. Tadi keuntungan besar tidak kita bahas, ya. Di sini bisa
kapasitasnya berbeda-beda. Yang satu 100, yang satu 60, yang satu ini, yang satu basah kering bisa. Tapi sebaiknya sih kalau basah semua. Karena apa? Yang basah sama yang kering itu beda tegangannya, beda 0, sekian volt. Contohnya yang kering itu rata-rata di 12,8 sampai 12,9 kalau tidak digunakan ya. Kalau yang kering itu rata-rata hampir 13 volt. Biasanya 13 volt, maksudnya minimal 12,9 volt, ada yang 13 volt, ada 13,1 kalau yang kering. Jadi sebaiknya memang kalau basah semua, kalau kering semua, tapi bisa berbeda kapasitasnya kalau yang paralel. Kalau yang ini harus sama kapasitas, harus sama jenisnya, maksudnya jenis itu basah sama kering, dan kalau bisa harus sama brandnya, karena biar sama juga resistansinya, seperti itu. Nah, kemudian yang kekurangan yang kedua ini, kalau misalnya salah satu aki rusak, ya, maka ada 3 aki yang masih bagus. Balik lagi, kalau salah satu baterai rusak, misalnya ini, maka sistem kita ini akan lumpuh 100%. Kenapa? Kalau 3 baterai udah 36 volt, atau kalau sistem 24 volt, kalau rusak 1 baterai dia sudah 12 volt, tidak bisa berjalan sistem kita. Harus kita beli baterainya di hari yang sama, di waktu yang sama. Iya kalau kita punya uang, iya kalau tokonya setia stok baterai yang sama, karena memang harus sama. Ini misalnya merek A 100 ampere, kita beli yang rusaknya harus merek A 100 ampere. Kalau tidak maka akan cepat rusak. Itu kekurangannya, harus sama. Jadi kalau misalnya salah satu baterai, maka sistem kita akan mati total. Tidak bisa kita gunakan sampai kita jumpai baterai yang sama, kapasitas yang sama, dan brand yang sama, baru sistem kita berjalan. Kalau iya rumah kita dekat dengan toko aki, kalau kita tinggal di Kalimantan, tinggal di Papua, Sulawesi, di tempat-tempat terpencil, bagaimana? Rugi sekali menggunakan sistem ini. Tapi kalau ini rusak, tinggal kita lepas, kita cari ke kota. Selama kita ke kota, dan sistem masih bisa berjalan. Kalau ini sama sekali lumpuh, makanya saya tidak pakai sistem ini. Walaupun saya pakai 4 buah aki yang seharusnya bisa saya pakai 48 volt, karena aki saya 190 ampere dengan tipe yang sama, tipe kering VRLA, kemudian merek yang sama dan dari pabrik yang sama, buatan Eropa. Tapi saya tetap tidak mau, karena saya tahu kemampuan saya, ya. Saya belum tentu bisa menemui baterai yang seperti itu dengan merek itu dengan waktu yang cepat, karena saya inden baterai itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau saya pakai ini berarti saya kehilangan waktu penggunaan itu selama 2 minggu. Sistem saya baik-baik saja, hanya gara-gara baterai yang rusak, saya kehilangan sistem saya selama 2 minggu sampai baterai itu datang. Kalau saya memaksakan dengan memakai baterai yang satunya, kita pasang baterai yang ada di sekitar kita yang beda jenis, beda merek, beda tipe, maka itu akan merusak baterai yang lain. Itu kerugiannya. Nah, di samping kerugian tentunya ada kelebihannya. Di sistem ini kelebihannya adalah kabelnya lebih sedikit. Ya, kalau ini tadi 4 kabel, kita butuh kabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah kabel. Tapi kalau di sini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5 buah kabel yang kita butuhkan untuk sistem 48 volt 4 aki. Sementara kalau paralel 4 aki kita butuh 8 kabel. Di situ kekurangannya, yang di sana, dan di situ juga kelebihan yang di sini. Dan di sini tidak perlu besar-besar kabelnya. Karena apa? 4 aki pun dia tetap 100 ampere. Kalau di sana 4 aki sudah 400 ampere. Beda kapasitasnya. Beda. Jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing itu ada. Tapi menurut saya, menurut pribadi teman-teman sekalian bisa berbeda dengan saya itu kalian. Tapi menurut saya lebih cenderung menyukai kekurangan yang ada di sistem paralel. Karena itu hanya sekali pengeluaran di kabel. Kalau kita sudah beli kabel, besok ganti aki, kita tidak perlu beli kabel lagi, kita tinggal pasang lagi, ya.
karena itu hanya satu kali pengeluaran. Kalau di sini kabelnya lebih kecil dan lebih sedikit, tapi kekurangannya masing-masing itu jauh lebih menguntungkan yang di paralel. Ya, itu untuk paralel dan seri. Bagaimana dengan campuran? Ya, contohnya campuran itu kita pakai sistem kebesaran. Ini campuran ya. Campuran itu dasarnya juga seri. Seratus. Ya. Jadi ini dihubungkan semua. Ini yang gambar pertama. Ya. Ini akan menjadi 48 volt 100 Ah. Kalau 4 baterai, kalau 2 baterai berarti 24 volt 100 Ah. Ya. Nah, kalau campuran bagaimana? Campuran itu kenapa kita pakai sistem campuran? Itu biasanya berhubungan dengan kebutuhan kita. Contohnya, kita sudah pakai 4 buah aki untuk sistem seri. Ternyata 4 buah aki ini di rumah kita hanya bisa menyala misalnya sekitar 3-4 jam. Sementara PLN kita itu pada lebih dari jam itu, lebih dari 5 jam. Otomatis baterai yang kita pakai itu tidak sanggup mengcover kebutuhan kita. Apa saran solusinya? Apakah mengganti inverter? Tidak. Kita hanya menambah akinya. Kita tambah aki. Nah, disitulah kita pasang sistem campuran. Ya. Kalau kita tambah aki ke sini jadi 5, maka sistemnya sudah 60 volt. Tidak boleh kita tambah ke sampingnya seperti ini 100 ampere. Positif negatif ini ke sini kalau disambung ini sudah 60 volt, bukan 48 lagi. Jadi caranya kayak mana? Dipasang dia campuran. Nah, ruginya di sistem paralel ini, di sistem seri berbeda dengan yang di paralel. Kalau di sistem paralel, kita kekurangan aki, kita masih bisa tambah 1 aki. Dari 3 menjadi 4, 5, 6, itu bisa kita tambahin satu-satu. Ganjil genap bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa dipasang di sistem paralel. Tapi kalau di seri itu tidak semudah itu. Kalau sistem ini kita misalnya hanya mampu 4 jam, sementara PLN kita menyala itu setelah 5 jam, artinya kita hanya kekurangan waktu 1 jam saja. Logikanya kalau 1 jam mungkin bisa hanya 1 aki 100 ampere. Tapi kalau sistem 48 volt atau 24 volt tidak bisa. Kita harus pasang sesuai dengan jumlah akinya. Jadi kalau 24 volt 2 aki, kita harus pasang 2 aki lagi. Harus genap dikali 2. Jadi kita harus pasang 2 aki di sini. Positif negatif 100 ampere. Tidak boleh pasang 1. Nah, ini untuk sistem 24 volt. Baru di sini hasilnya 200 ampere. 100 ditambah 100 di paralel. Jadi 24 volt 100 ampere, 24 volt 100 ampere, maka 24 volt 200 ampere. Begitu cara menghitung untuk campuran. Begitu seterusnya. Kita tambah lagi 2 lagi di sini. Untuk 6 aki 100 positif negatif. Maka ini menjadi 24 volt 300 ampere. 100. Jadi berlaku kelipatannya. Ini untuk sistem 24 volt. Bagaimana dengan 48 volt? Kalau mau kita gandeng, maka dia harus membutuhkan kali 2 juga, 4 kali 2, berarti kita harus butuh 8 aki. Maka ini menjadi 48 volt 200 ampere. Padahal yang kita pasang 8 aki.
jadinya 48 volt 200 ampere. Ya. Jadi inilah yang kalau kita mau kurang lagi, kita harus pasang lagi akinya 100 100. Ini adalah sistem 48 volt 300 ampere. Butuhnya berapa? 12 aki, 12 biji. Tidak bisa tambah akinya itu hanya satu, dua untuk seri yang 24 volt. Kalau seri 48 volt harus 4 tambahan. Sementara kalau sistem tadi paralel, kita bisa tambahnya satu, dan juga bisa beda kapasitasnya. Bisa berbeda kapasitasnya. Ingat, untuk di paralel 12 volt. Kalau yang ini seri dan campuran, ada paralelnya juga ke bawah. Itu harus sesuai dengan tegangannya. 48 volt berarti kita harus jumlahkan 4 kali 2. 4, 8, 12, 16, 20 aki dan seterusnya. Kalau 24 volt 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kita mau nambah hanya sanggup membeli satu aki, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau kita paksakan, misalnya seperti ini, ya, kita sudah pasang 2 aki. Karena kekurangan aki, 1 jam saja kita beli 1 aki, ya, 1 aki di sini. Nah, ini 24 volt di sini 12 volt. Kalau kita beli 1 aki, kita harus pasang di sini. Itu salah, karena aki ini akan membunuh ini. 24 dengan 12 disatukan itu akan membunuh aki ini. Jadi ini tidak bisa dipasang di sini. Maka logikanya harus dipasang di sini. Dan sistem ini juga akan membunuh aki ini. Kenapa? Ini aki yang ini di paralel, dia akan menghasilkan 12 volt 200 ampere. Sedangkan yang ini 12 volt 100 ampere. Nah, ini kan sudah berbeda kapasitasnya. Kalau disatukan 12 volt 200 ampere dengan yang 100 ampere, maka yang 100 ampere ini akan terbunuh. Kenapa? Aki yang 200 ampere ini akan dihitung satu dan lebih lama penuh daripada ini. Begitu juga ketika penggunaan, lebih lama habis ketimbang ini. Maka ini akan lebih cepat penuh dan lebih cepat habis. Sementara ini masih baik-baik saja. Maka lama-kelamaan ini akan mengalami stres di bidang sel-selnya, sehingga dia melengkung, dan senyawa kimianya juga akan semakin lama semakin keruh karena banyak proses yang begitu cepat menguap sehingga banyak kotoran-kotoran di situ. Ini akinya akan cepat mati. Jadi kita tidak bisa pasang hanya satu aki, ya, karena kapasitasnya berbeda. Ketika kapasitas berbeda, maka nilai resistansinya juga berbeda. Resistor ketika dia di paralel, maka resistornya akan mengecil. Ketika dia di seri, maka resistornya atau hambatannya makin besar. Jadi kalau ini kita paralel, dia resistornya makin kecil. Di sini tetap. Jadi ibaratnya ini resistornya ini satu. Ketika di paralel dia akan menjadi setengah. Sementara ini satu. Nah, ketika satu dengan setengah disatukan, maka yang setengah ini dia akan enteng mengangkat yang satu. Maka ini akan duluan mati. Seperti itu. Pengisian juga seperti itu, ya. Jadi ini adalah jawaban saya tentang kenapa saya menggunakan sistem paralel 12 volt. Kenapa enggak 24 volt atau 48 volt menurut saya pribadi. Tapi terlepas dari kesimpulan saya pribadi, biarlah penonton sekalian yang menyimpulkannya. Yang penting kita sudah bahas tadi tentang baterai, mulai dari tentang pengertian jenis, kapasitas, dan cara pasang, ya. Mohon maaf kalau penjelasan saya sedikit berbelit bertele-tele karena saya sendiri bukan dosen, ya, atau bukan guru. Saya hanya berbagi apa yang saya ketahui. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon saling koreksi daripada hanya membuat tombol dislike. Yang lebih baik bangun channel ini dengan cara meninggalkan komentar di kolom bawah video supaya bisa kita saling sharing, dan kita akan bahas di video berikutnya. Jadi video berikutnya itu membahas tentang charger, pengisian atau charger. Kita akan bahas di video selanjutnya, di mana linknya juga akan saya buat di kolom komentar. Jadi terima kasih.
sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya dan menghabiskan paketnya untuk menonton video yang saya harap sangat berguna ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, share video ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung saya agar saya semangat terus dalam mengembangkan channel ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.